Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 53 ayat yang kelima dan Bapak Ibu ayat yang kedua nanti yang kita baca adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ada dua ayat. Yesaya 53 ayat 5 dan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Saya pastikan semuanya sudah menemukan ayat tersebut dan saya akan mengajak kita untuk membaca dua ayat ini secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 5. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang kedua, silakan Alkitabnya ditandai. Yang pertama tadi, dan kita masuk pada 1 Petrus 2 ayat 24. Ayat yang paralel atau sejajar dengan ayat yang di Yesaya. Baik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Amin. Tema untuk kita pagi hari ini, Yesus yang menyembuhkan. Bapak Ibu, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca dan saya berfokus pada dua ayat ini, kita temukan tentang satu pribadi yang menjadi fokus utama dari pembicaraan tentang pemulihan atau penyembuhan. Ayat ini berbicara tentang bagaimana Yesus mengambil posisi untuk dikorbankan. Yesus mengambil posisi untuk disengsarakan. Yesus mengambil posisi untuk menderita. Yesus mengalami posisi untuk disesah. Yesus mengalami posisi untuk mengalami peristiwa diremukkan dan berakhir di atas kayu salib. Sampai ada pernyataan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, adalah pernyataan keterpisahan dalam hubungan antara dia dengan Bapa. Mengapa engkau meninggalkan aku? Pernyataan itu mewakili seluruh umat manusia yang telah ditinggalkan. Yesus sebenarnya berbicara atas nama manusia bahwa dosa menyebabkan Allah berpaling dari kita. Dosa menyebabkan Allah tak melihat kita lagi.
Dosa menyebabkan Allah tega. Itulah sebabnya pernyataan Yesus, bukan Yesus yang dibelakangkan oleh Allah. Bukan Yesus yang dihiraukan oleh Allah. Tapi kita yang diwakili oleh Yesus. Menyebabkan Allah memalingkan wajahnya terhadap dosa. Memalingkan wajahnya terhadap pemberontakan manusia. Dan itu ditimpakan kepada Yesus. Maka Yesaya menubuatkannya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan Adieli. Sebab Adieli itu adalah pemberontak terhadap Allah ketika dia pada awalnya belum hidup di dalam Yesus. Dia diremukkan oleh karena kejahatan Adieli. Kejahatan Adieli dalam hidupnya adalah menyimpan dendam dan kepahitan hidup. Dan itu belum dibereskan ketika belum mengikut Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi Adieli, ganjarannya diterima oleh Yesus. Tapi saya mendapatkan keselamatan karena percaya kepada Dia. Dan di ayat terakhir dikatakan, oleh bilur-bilur darahnya, Adieli disembuhkan. Ini tidak bicara tentang persoalan masalah luka fisik. Ini tidak bicara tentang luka yang menyebabkan lebamnya tubuh. Lebih daripada itu, kita dibawa. Bahwa kita yang telah menjadi orang yang hidupnya ditimpa oleh berbagai macam persoalan, tekanan hidup karena dosa. Kita yang dalam keadaan remuk. Kita yang dalam keadaan hatinya terpisah dengan Allah. Kita yang dalam keadaan rohaninya dalam keadaan rusak. Bahkan hidup secara hari-hari juga rusak. Secara moral, secara batin kita rusak. Tapi Allah oleh bilur darahnya, oleh karena Dia ada menggantikan kita, mewakili kita di atas kayu salib, maka engkau disembuhkan. Ini bicara tentang komprehensif, keseluruhan pemulihan Tuhan. Bukan hanya memulihkan kita dengan Allah, tapi memulihkan kita dengan sesama, tetapi memulihkan kita juga dengan diri kita sendiri. Ada 3 pemulihan yang terjadi di dalam peristiwa salib. Bagi orang yang percaya kepada Yesus dan yang mengakui dosanya dan dengan sengaja datang di kaki salib Yesus untuk memohon ampunan secara pribadi, bukan secara kolektif, maka berlaku efektif bilur-bilur darah Yesus memberi kesembuhan kepada kita. Orang sering mengartikan ini adalah kesembuhan fisik. Memang itu hanya bagian kecil. Tapi yang paling dominan di sini adalah memulihkan kita yang telah terpisah dari Allah. Memulihkan kita yang telah terpisah dengan sesama kita. Memulihkan kita yang juga tidak dapat menerima siapa diri kita. Yang terus bertanya, mengapa hidup saya seperti ini? Ketika seseorang datang kepada Yesus, ketika dia ambil keputusan secara pribadi, ketika dia sengaja melangkahkan kakinya dengan datang kepada Yesus di atas kayu salib, efektiflah pemulihan itu terjadi. Maka ayat Alkitab kita luar biasa. Waktu kita baca pasal 1 di dalam pasal yang kedua di dalam 1 Petrus ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Garis bawahi kata telah. Kalau kita lihat, kata telah itu berarti kita sudah melampauinya. Kita sudah melewatinya. Kita sudah mengalaminya. Bukan sedang mengalaminya. Atau akan mengalaminya. Itu bukan permainan kata. Alkitab kita katakan ditegaskan. Melengkapi ayat di dalam Yesaya. Dikatakan
Ia sendiri di sana, Yesus telah memikul dosamu dan dosaku. Dia pikul dosamu dan dosaku. Nanti saya akan uraikan. Di dalam tubuhnya, di dalam tubuh manusiawi yang merasakan bagaimana derita, yang merasakan bagaimana sakit, yang merasakan bagaimana pedih. Ia sendiri, dia dengan sengaja telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Salib adalah lambang daripada penderitaan. Tapi salib adalah lambang daripada kutuk. Tapi salib juga adalah lambang daripada pemulihan. Supaya kita, supaya engkau, supaya saya yang telah mati terhadap dosa. Kita sebenarnya mati karena dosa. Kita seharusnya menerima resiko dari kesalahan kita. Tidak perlu Yesus menanggung. Tapi karena kita tidak sanggup menanggung akibatnya. Karena akibat dosa kita, kecilkah, sedangkah, besarkah, tidak ada kriteria itu yang di dalam Alkitab kita. Dosa kecil, sedang, besar dalam pandangan dunia. Dosa tetap dosa. Dan kita sendiri tidak sanggup menerima akibat dari dosa kita. Karena kita tidak sanggup menerima akibat dari dosa kita, yaitu kita harus mati di neraka selama-lamanya. Itu bukan kematian, tapi satu kehidupan dengan penderitaan di dalam neraka itu adalah penderitaan yang tidak akan pernah habis, penderitaan yang tidak akan pernah ada ujungnya, penderitaan yang tidak ada akhirnya. Itu yang harus kita terima, tetapi kita tidak sanggup untuk menerimanya. Itulah sebabnya anak-anak muda sering bergurau. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ceritanya dari mana? Kalau muda foya-foya, muda hidup dalam dosa, muda kacau hidupnya, tua mengalami penderitaan, tua mengalami sengsara, matinya di neraka selama-lamanya. Ini cara berpikir yang dibangun secara tidak paralel. Nyambung mestinya dia. Kalau dia berpikir, nyambung kalimatnya. Kalau muda dia foya-foya, kalau muda dia rusak hidupnya, kalau muda terus berbuat dosa, maka tua dia mengalami kesengsaraan hidup di dalam batin dan hidupnya. Dia mengalami kekacauan di masa tuanya. Dia tidak mengalami sebuah keadaan damai di masa tuanya. Dan matinya akan sengsara selama-lamanya. Ini tidak logis kalimat ini. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Ini gak benar. Yang benar adalah, saya pakai kalimat positif. Kalau muda hidup benar, tua di jalan menuju kepada keselamatan, matinya bersama Tuhan di surga. Maka kita membenahi hidup setelah ikut Yesus. Ini kan kita bicara tentang bagaimana Kristus. Menarik sekali ayat itu, kita belum selesai. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, itulah sebabnya kata telah, sekali lagi, ada dua kata telah di sana. Ya, ada dua kata telah telah mati terhadap dosa. Artinya, orang yang tidak pernah mati terhadap dosanya setelah dia mengikut Yesus, berarti dia tidak pernah akan menikmati kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena kita pemahamannya begini, ada dua pemahaman besar dalam kekristenan. Yang pertama bahwa kalau dia sudah percaya Yesus, sudahlah, dia pasti diselamatkan. Walaupun hidupnya amburadul, walaupun hidupnya nggak beres, walaupun hidupnya seenaknya, nggak apa-apa dia diselamatkan, karena sudah percaya Yesus. Itu prinsip, itu pemahaman yang pertama. Tapi pemahaman yang kedua adalah, dia percaya Yesus pasti diselamatkan, dia jaga hidupnya. Karena dia tahu betul, penyelamatan Tuhan untuk hidupnya itu serius. Dan karena itu, dia mati bagi dosa. Artinya, dia konsisten setelah ikut Yesus, tidak lagi berjalan di dalam hidupnya yang lama. Kalau hidupnya yang lama di sini dia berjalan,
Dia tidak lagi terus berjalan di jalan ini, melainkan di jalan yang berlawanan. Dia terus di jalan yang benar itu. Artinya, kalau kita hidup bagi dosa di waktu hidup yang lama, sebelum kita ikut Yesus, yang disebut di sana tertikam oleh karena pelanggaran, berbuat kejahatan, itu hidup kita yang lama. Tapi hidup kita yang baru, setelah kita percaya kepada Yesus, tidak lagi berjalan di situ, tidak ada di tengah-tengah, tapi dia mengambil posisi yang jelas. Kalau sana waktu dosa, sekarang di sini waktu hidup benar. Harus demikian. Maka kalau orang percaya masih abu-abu, kadang-kadang berbuat dosa, kadang-kadang berbuat kebenaran, seharusnya kita harus diingatkan bahwa kita harus berjuang kembali untuk tidak balik kepada jalan yang lama. Tapi konsisten sekalipun ada derita, ada kesulitan, ada hambatan di jalan yang benar. Maka kita dapat menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib secara benar. Maka dua pandangan ini sedang ada dilema orang percaya. Tapi kita mengambil posisi di bagian kedua. Apa itu? Setelah kita ikut Yesus, masa kita mau hidup lagi di dalam dosa kita yang lama? Setelah kita ikut Yesus, masa masih bawa itu sampah-sampah hidup di dalam kebiasaan yang lama? Setelah kita ikut Yesus, sudah diampuni Yesus, masakan saya masih mempertahankan diri untuk tidak mengampuni orang yang telah menyakiti hidup saya di masa lampau saya? Itu kan hidupnya Pak Deli itu. Setelah ikut Yesus, maka Tuhan memberikan melalui kekuatan rohnya kemampuan untuk mengampuni. Karena kemampuan untuk mengampuni itu hanya bisa kita jalani ketika kita sudah ada di dalam Yesus. Mengapa? Karena ketika Yesus di dalam kita, maka Roh Kudusnya ada di dalam kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus itu adalah Roh penolong, Roh yang mendampingi kita, Roh yang mengingatkan di pikiran kita, dan membawa kita untuk berberes diri dari masa lampau kita. Sehingga pertama kita bereskan dengan Tuhan melalui 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika Adieli mengaku dosa Adieli, maka ia Tuhan setia dan adil. Ia Tuhan setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa Adieli dan menyucikan Adieli dari segala kejahatan. Bukan satu kejahatan. Dari segala kejahatan. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Dosa yang tidak diakui, itu berarti tidak diampuni. Maka saya mau katakan, setelah kita percaya Yesus, adakah kemungkinan kita masih ada jatuh dalam dosa? Kemungkinannya ada. Tetapi persoalannya bukan masalahnya engkau jatuh di dalam dosa. Persoalan yang mendasar, engkau akui secara jujur atau tidak. Ketika engkau tidak mengakuinya, engkau akan ditarik kembali kepada kehidupan yang lama. Karena dosa itu melahirkan dosa, melahirkan dosa, melahirkan dosa, dan membuat engkau terikat olehnya dan tak dapat terlepas. Dan engkau dikembalikan lagi kepada kehidupan yang lama. Sementara engkau berjuang di sini berjalan, jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Ketika kita membereskannya, maka ini tidak mengikat kita lagi. Makanya banyak orang percaya menggampangkan hal ini. Udahlah, saya sudah percaya Yesus, tapi dia membiarkan dosa-dosa dan dosa masih terjadi dalam kehidupannya, padahal dia sudah ada di dalam kebenaran Allah. Maka kita berpegang, keselamatan kita rentan kalau kita tidak menjaganya. Jadi prinsip sekali selamat tetap selamat, hati-hati. Sekali selamat tetap selamat itu hanya berlaku apabila kita percaya Yesus dan terus berjalan sampai akhir hidup kita dengan setia. Ingat di atas kayu salib. Yang di kayu salib itu dua orang itu penjahat bejat itu yang dua kiri kanan. Satu diselamatkan, satu tidak diselamatkan. Artinya apa? Walaupun dia penjahat, Tuhan masih kasih kesempatan kepada dia sepersekian detik di akhir hidupnya. Dan satu bertobat, satunya lagi justru malah tidak bertobat. Artinya, sejahat-jahatnya orang, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada dia di akhir hidupnya. Itu keadilan Allah. Tapi ketika orang tidak menggunakan kesempatan itu,
apa yang terjadi? Orang itu pun tidak diselamatkan. Sama seperti kita. Kita sudah percaya Yesus, diberi kesempatan semuanya. Kita ambil keputusan. Tapi kalau sampai akhir hidup kita, antara keputusan mengikut Yesus dengan cara hidup dan kelakuan kita tidak berjalan seiring dan sejalan, sesungguhnya kita tidak sungguh mempercayai Yesus. Karena orang yang percaya Yesus melakukan kehendak. Orang yang percaya Yesus ngelampai dawuh Gusti. Orang yang percaya Yesus ngelakoni saben hari, saben waktu, isi hidupnya itu ketaatan kepada Yesus. Itu yang harus ada. Nah, tapi ketika seseorang kemudian berjalan secara idealnya kan begitu. Setelah percaya Yesus, berjalan sebenar-benarnya, selurus-lurus, tidak ada kompromi dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, Alkitab katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Lebih daripada itu, berasal dari sejarah. Jadi kemarin waktu kami proses untuk akreditasi, asesmen lapangan dari pemerintah, ditanya, lakukan program ini, buktinya mana? Kita tidak pernah ngarang bukti. Kami minta kepada operator, tampilkan. Apa adanya, tampilkan. Bagaimanapun orang menilai, mungkin tidak cocok dengan apa yang menjadi standar. Ini yang kita kerjakan. Jadi, bukti yang kita beri adalah bukti yang kita kerjakan. Bukan bukti manipulasi. Kadang-kadang orang untuk mendapatkan sebuah nilai, mendapatkan sebuah tingkat pencapaian, penilaian, seringkali kadang-kadang mengorbankan dirinya dengan berkompromi secara bohong-bohongan. Kita tidak melakukan itu. Karena itu, maka Bapak dan Ibu, ayat Alkitab yang baru kita baca tadi, itu membawa kita kepada satu kesadaran. Seharusnya engkau telah mati, bersama dengan saya telah mati bagi dosa. Maka kalau mati bagi dosa, berarti kita hidup bagi apa? Kebenaran. Jadi yang hidup sekarang itu kebenaran. Hal-hal yang benar yang kita kerjakan. Dosa itu sudah mati. Dosa tidak mendapat bagian lagi. Sekalipun dia masih menyelinap dalam pikiran kita. Tapi dia tidak punya ruang lagi dalam hidup kita. Dia tidak diberi kesempatan di dalam hidup kita. Maka dikatakan, yang telah mati bagi dosa. Ya. Oh sorry, ini ayatnya dikembalikan lagi. Ini sudah selesai. Di 1 Petrus pasal yang kedua. Kembalikan lagi. Telah mati terhadap dosa. Terhadap dosa itu artinya kita sudah terpisah lagi. Tidak ada kaitan terhadap dosa lagi dalam kehidupan orang yang percaya. Terhadap dosa kita tidak lagi. Terhadap makan yang membuat kita kolesterol tidak lagi. Terhadap makan yang membuat kita akhirnya darah tinggi tidak lagi. Terhadap apa yang menyebabkan kita sakit terhadap makanan kita tidak lagi. Nah itu contoh. Terhadap dosa supaya kita hidup benar tidak lagi. Jadi itu pembanding yang sangat sederhana untuk menjelaskan secara logika berpikir. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada dua kata telah loh. Artinya apa? Kita telah hidup di dalam masa lampau kita yang dulu. Tapi kita telah dipikul dosanya oleh Yesus. Telah ditanggung dosanya oleh Yesus di atas kayu salib. Dan dia telah mati bagi dosa kita. Dan karena itu kita yang sengaja datang kepada dia. Mohon ampunannya, mohon pemberesannya. Alkitab bicara inti, saya beri satu kata saja. Efektiflah. Barulah berlaku. Barulah sah bahwa kita ini sebagai orang yang sudah dibenarkan. Jadi orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah disucikan,
Orang yang sudah dibereskan hidupnya, sudah dibereskan masa lalunya melalui pemberesan pribadi. Orang ini tidak lagi hidup bagi dosa, tapi dia hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Maka kita hidup untuk kebenaran. Kita adalah abdi kebenaran. Kita memberikan hidup kita untuk kebenaran. Dan sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya kehidupan kita. Barulah terjadi ini. Orang sering klaim ayat terakhir, tapi tidak lihat ayat di belakang. Bagaimana kita bisa mengalami oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini menyangkut penyembuhan Tuhan secara menyeluruh. Engkau dipulihkan dengan Allah, engkau dipulihkan di dalam hidup damai dan sejahtera engkau alami. Engkau dipulihkan dengan sesama dan juga dipulihkan terhadap diri sendiri yang kadang-kadang tidak dapat menerima diri ini. Protes kepada Tuhan, kenapa hidup saya begini? Kenapa tidak seperti orang lain? Mengapa hidup yang saya jalani seperti ini? Kenapa tidak seperti orang lain? Ini kan masih belum terima diri. Dan juga dalam kaitannya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita juga tidak terima. Kenapa saya tidak secakap dia? Itu berarti belum terima diri. Kenapa saya tidak seindah suaranya? Itu berarti tidak terima diri. Mengapa saya dia lebih beruntung daripada? Itu berarti belum terima diri. Kita ini beres dengan Tuhan, beres dengan sesama. Dan beres dengan diri sendiri. Makanya orang ketika beres dalam 3 hal ini, engkau mengalami ini. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Dan ini bolehkah kita nikmati dalam arti juga penyembuhan secara fisik? Ya. Tapi seringkali dikutip ayat ini, itu hanya untuk kesembuhan fisik. Wah, ini makanya kalau kita belajar Alkitab, penyembuhan yang paling mendasar itu dimulai dari pemulihan hati kita yang berdosa dengan Allah. Maka ketika sembuh yang lain-lain itu menjadi lebih sehat. Ketika yang lain-lain menjadi lebih sehat, itu berarti berpangkal daripada pemulihan secara rohani. Maka pertama kali, kalau kita ingin dipulihkan, pertama kali adalah dipulihkan dulu rohaninya. Dari pemulihan roh. Roh kita itu kan membuat kita bisa membangun intimasi atau kedekatan dengan Allah. Ketika roh kita lagi tidak beres, bagaimana kita bisa menikmati hubungan dengan Tuhan yang indah? Mustahil. Jadi saya ringkas khotbah saya. Meskipun saya baru pembuka ini, saya langsung ringkas. Ada 3 tindakan nyata Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Yang pertama, Yesus yang memikul dosa kita di atas kayu salib. Dosa yang digambarkan sebagai beban berat, yang adalah dosa berupa pelanggaran terhadap hukum Allah, yang adalah dosa berarti meleset dari sasaran, atau kita hidup tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Tuhan. Ketika kita membereskan dengan Tuhan, maka kita dipulihkan. Dosa yang beroperasi seperti kanker, yang perlahan menggerogoti tubuh orang yang mengalami penyakit. Seperti itulah dosa. Tapi ketika kita datang secara pribadi, efektif, berlaku dan sah, Tuhan menyembuhkan kita. Sehingga dosa tidak menggerogoti lagi seluruh hidup kerohanian kita. Yang kedua, Ia telah mati terhadap dosa kita. Dan karena itu, kita harus hidup untuk kebenaran. Mati berarti diambil di hidupnya. Berarti kalau dosa itu seperti hidup, ada kehidupan dosa, maka kita matikan dia supaya dia tidak hidup lagi di dalam kita. Tapi yang hidup itu adalah kebenaran. Biarkan kebenaran itu hidup dan bertumbuh. Dia harus diberi makan dari apa? Dari hubungan dengan Allah. Dua Korintus pasal 5 ayat 17, tolong ditampilkan di full screen. 2 Korintus pasal 5 ayat 17.
Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Adieli yang ada di dalam Yesus, Adieli itu ciptaan baru, hidupnya baru. Yang lama yang penuh dosa itu sudah berlalu, bye-bye, sudah lewat. Jangan panggil dia kembali lagi. Sudah lewat. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru itu? Yang baru itu adalah Kristus di dalam saya. Kristus dalam hidup kita. Yang kita hidupi dengan hidup secara benar. Jadi jemaat Bukit Harapan yang sekarang di dalam Yesus. Jemaat Bukit Harapan itu ciptaan baru. Kebiasaan lama, perilaku yang lama, hidup yang lama, cara hidup yang lama, yang tidak sesuai dengan sasaran Tuhan, itu sudah lewat. Jangan dipanggil-panggil lagi. Jangan dibikin hidup lagi. Sudah berlalu dia. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa? Kristus yang pimpin saya. Kebenaran yang saya jalani. Dan itu setiap saat memandu hidup. Ada ilmu sekarang yang telah berlangsung hari-hari ini dalam penelitian. Menghidupkan kembali cacing yang sudah sekian juta tahun yang lalu. Bisa dihidupkan kembali. Manusia dengan teknologinya bisa menghidupkan kembali hidup yang sudah mati. Kalau manusia bisa hidup, menghidupkan yang lama, masa kita tidak punya potensi setelah Kristus untuk menghidupkan juga hal-hal yang baru di dalam kita. Yang mungkin barangkali kita belum menjalani. Tapi kita tidak mampu menghidupkannya. Roh Kudus yang hidupkan kebenaran itu ketika kita ada di dalam Yesus. Yang ini dimatikan. Yang ini dibiarkan hidup. Yang terakhir, yang ketiga. Oleh bilur-bilur darahnya, Yesus menyembuhkan kita. Ingat, penyembuhan Tuhan itu adalah penyembuhan secara menyeluruh. Bukan hanya penyembuhan fisik, tapi penyembuhan di dalam hati, batin, di dalam roh kita. Darah itu dipakai di Perjanjian Lama sebagai syarat utama untuk pemberesan. Nah, Yesus menjadi akumulasi darahnya itu untuk gambaran penyucian dosa kita. Ibrani pasal 9 ayat 22 sebagai penutup. Dan hampir segala sesuatu. Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Hampir segala sesuatu. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu berarti Yesus sangat berarti. Pemberian, penyerahan diri, dan kematiannya dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Jadi kesimpulannya, tanpa Yesus engkau tidak bisa menikmati pengampunan. Tanpa Yesus engkau tidak bisa mendapatkan penyucian. Tanpa Yesus engkau tidak bisa mengalami pemulihan. Berarti hanya oleh Yesus kita dipulihkan. Hanya oleh Yesus kita disembuhkan. Hanya oleh Yesus kita diampuni. Dan hanya oleh Yesus kita boleh dikenal oleh Allah. Kiranya firman hari ini membawa kita dalam pemulihan yang sesungguhnya. Dan pemulihan itu hanya terjadi melalui pemberesan hidup